Up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to drive. Update bola terbaru. Rumor transfer Juventus yang bersikeras menjual Weston McKennie ke AS Roma dan hengkangnya Massimiliano Allegri ke Arab Saudi. Juventus kini dikabarkan bakal melakukan cuci gudang untuk membuang beberapa pemain yang kurang berfungsi untuk tim. Salah satu pemain yang kabarnya akan dijual oleh Juventus pada bursa transfer musim panas 2023 adalah Weston McKennie. La Vecchia Signora berusaha membuang McKennie ke salah satu klub Liga Italia, AS Roma, dan akan dipakai oleh Jose Mourinho. AS Roma dikabarkan berminat untuk mendatangkan McKennie, mengingat mereka membutuhkan gelandang baru pada bursa transfer musim panas 2023. Hal ini akan membuat Juventus menyisakan satu posisi kosong di gelandang tengah yang bisa diisi oleh pemain baru. Juventus sendiri belakangan memang mencoba merevolusi lini tengahnya dengan beberapa pemain baru pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Belakangan, seperti dilansir dari Corriere dello Sport, Roma disebut sudah melakukan pendekatan pada Juventus soal Weston McKennie. Hanya saja, Juventus dikabarkan masih menahan diri dan tak mau McKennie dijual ke klub rival terdekat di Liga Italia. Selain rumor soal hengkangnya Weston McKennie ke AS Roma, masih ada satu rumor transfer Juventus, yaitu kemungkinan hengkangnya Massimiliano Allegri ke Liga Arab Saudi. Juventus dikabarkan sempat nyaris kehilangan sang pelatih, Massimiliano Allegri, yang disebut akan hengkang ke Arab Saudi. Kabarnya, seperti dilansir dari La Repubblica, Allegri mendapatkan tawaran dari Arab Saudi senilai 120 juta euro untuk 3 tahun kontrak. Hanya saja, tawaran ini kabarnya ditolak oleh ex-pelatih AC Milan ini yang juga tengah berlibur sebelum kembali menangani Juventus. Selain itu, Allegri juga dikabarkan terus mempersiapkan tim dengan beberapa kali menghubungi Direktur Olahraga Juventus, Giovanni Manna. Untuk mempersiapkan tim Juventus pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024 nanti, Allegri kerap kali bekerja dari jarak jauh, tepatnya di Sardinia, tempat liburan tengah musim ini. Tentu saja, Allegri akan berusaha keras untuk membawa Juventus kembali ke papan atas Liga Italia musim depan. Terlebih lagi, Juventus sebenarnya bisa bersaing di papan atas saat ditangani Allegri dan sempat menempati posisi ketiga klasemen. Sayangnya, masalah keuangan kemudian menimpa Juventus, sehingga klub asal Turin itu kemudian turun ke posisi ketujuh klasemen Liga Italia. Hanya saja, Allegri disebut punya masalah dengan pemain Juventus pada musim lalu dan diharapkan kembali mengangkat performa tim. Namun demikian, Juventus dikabarkan tak akan segera memecat Massimiliano Allegri dan mempertahankan pelatih yang satu ini. Melihat formasi yang bakal diterapkan Juventus jika resmi merekrut kembali Antonio Conte andai Massimiliano Allegri putuskan hengkang dan terima tawaran di Arab Saudi. Meski gagal membawa Juventus bersaing di tangga juara Liga Italia musim lalu, Massimiliano Allegri mengatakan bahwa ia bakal bertahan di Turin lantaran masih punya sisa kontrak 2 tahun. Hanya saja, laman La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Massimiliano Allegri telah bertemu dengan perwakilan Arab Saudi di Monte Carlo. Pelatih berpaspor Italia itu kabarnya akan mendengarkan tawaran yang datang dari 2 klub Arab Saudi, Al Nassr atau Al Hilal. Dalam kesempatan tersebut, hal ini berarti bahwa ex-juru taktik AC Milan itu bisa saja berani dengan mantan bintang Juventus, Cristiano Ronaldo, yang sebelumnya sudah bergabung ke Al Nassr sekitar 6 bulan yang lalu. Sebaliknya, jika Allegri enggan melatih Al Nassr, sang pelatih bisa juga menjadi lawan CR7 di Liga Arab Saudi nanti bila bergabung dengan Al Hilal. Detail tawaran dari Arab Saudi itu memang belum dirilis dan masih perlu dipantau apakah pria berusia 55 tahun itu akan meninggalkan Turin atau tidak. Juventus sendiri kiranya tidak akan menentang apabila Massimiliano Allegri mengambil keputusan untuk menerima tawaran dari Arab Saudi. Andai benar ditinggal Allegri,
manajemen si Nyonya Tua sudah menyiapkan sosok pengganti yang bakal jadi pelatih Leonardo Bonucci musim depan. Salah satunya adalah Antonio Conte, sang mantan pelatih Juventus tahun 2011 hingga 2014 silam. Dengan rekam jejaknya yang sukses membawa La Vecchia Signora raih 3 Scudetto, nama Conte memang layak untuk kembali menukangi Bianconeri. Kehadiran Conte diprediksi bisa membuat permainan Juventus alami peningkatan. Berikut INDOSPORT coba mengulas bedah formasi Juventus andai kembali diarsiteki Antonio Conte musim depan. Melihat dari rekam jejak kepelatihan Antonio Conte, allenatore asli Italia ini sangat gemar menggunakan formasi 3-5-2. Saat raih kejayaan bersama Juventus, pakem ini memang sudah jadi trademark Conte dan terus ia terapkan bersama sejumlah klub lain mulai dari Chelsea, Inter Milan hingga Tottenham. Namun ketika melatih Tottenham, ada sedikit perubahan taktik yang dilakukan Conte yakni menambah 2 gelandang serang serta hanya bertumpu pada 1 striker. Sehingga formasi yang kerap digunakan selama melatih The Lilywhites kemarin adalah 3-4-2-1. Jika berkaca pada skuad Juventus saat ini, taktik tersebut masih bisa diterapkan Conte musim depan. Untuk posisi pertahanan, 3 bek yang bisa jadi andalan Conte sepertinya tidak akan alami perubahan dari era kepelatihan Allegri. Trio Gleison Bremer, Federico Gatti dan Danilo tampaknya bakal jadi pilihan sempurna. Meski masih ada nama Leonardo Bonucci, namun faktor usia yang sudah menginjak angka 35 tahun, membuat ex-AC Milan itu sangat rentan jika dipaksa bermain rutin. Ketiga bek di atas bakal menjadi tembok kokoh pertahanan Juventus, serta jadi tameng untuk mengantisipasi serangan yang datang ke gawang Wojciech Szczesny. Beralih ke lini tengah, ada 4 pemain yang jadi pusat permainan Juventus era Conte. Selain membantu menghentikan serangan lawan, kehadiran 2 wide midfielder di sisi kiri dan kanan juga bisa membuat Juventus lakukan counter attack cepat. Dimulai dari 2 gelandang tengah, ada pasangan Manuel Locatelli serta Adrien Rabiot yang bakal jadi tandem central midfielder Juventus. Peran keduanya sangat vital dalam menjaga ball possession. Manuel Locatelli berperan sebagai pemutus serangan lawan, sementara Adrien Rabiot jadi penghubung antar lini lewat umpan-umpan akuratnya. Di sisi permainan, ada 2 gelandang sayap yang akan ditempati oleh Philipp Kostic serta Mattia De Sciglio. Sejatinya Juventus masih ada nama Juan Cuadrado untuk menempati sayap kanan, namun usia sang pemain yang sudah menyentuh angka 35 diprediksi bakal sangat sulit menembus starting C. Pada 2 gelandang serang, Paul Pogba dan Federico Chiesa dipastikan jadi nama yang paling layak untuk mengisi pos ini.